Baik, Pak Irsal, kalau kita melihat kondisi dari perseteruan perang dagang antara Amerika Serikat dengan China, ini kan sebenarnya saat ini kita lihat sedikit meredah, Ya, gitu. Tapi Anda lihat apakah ini sebenarnya masih akan terus berdampak pada volatilitas, terutama di bisnis treasury? ya. Ini memang menjadi suatu hal yang menarik, namun ini lebih bisa diprediksi sebenarnya. Kalau kita lihat dari data historis, kita lihat dalam mungkin 3 hari terakhir, Presiden Amerika Donald Trump itu mengurangi tensi dari perang dagangnya. Dengan dia juga menyatakan bahwa tarif 145% terhadap Cina itu dianggap terlalu tinggi. Dan juga ada hal yang disampaikan mengenai dia tidak akan memecat Jerome Powell. Ini sebenarnya bertentangan dengan hal-hal yang disampaikan sebelumnya. Hal ini sebenarnya cukup beralasan, di mana kalau kita lihat apa yang disampaikan Trump sebelumnya ini menyebabkan ada perlambatan perekonomian di Amerika Serikat. Dan kita juga kemarin melihat ada review dari IMF terhadap pertumbuhan ekonomi dunia, di mana Amerika juga terimpact cukup besar gitu ya, termasuk Indonesia juga. Namun sebenarnya apa di balik itu semua? Sebenarnya kalau kita lihat Amerika tuh ingin satu tentu pro-growth terhadap ekonominya, karena dari sisi keuangan banyak mengalami kemunduran gitu ya. Dari kalau kita lihat dari yang kita bilang clash of the titans ini antara Amerika dan China, sebenarnya apakah end up-nya akan seperti Great Depression di 1930 atau ini menjadi sesuatu yang bisa dinegosiasikan. Awalnya Trump ingin negara-negara yang masuk dalam listnya itu akan melakukan negosiasi, namun ternyata tidak terjadi dengan China. Ya. Jadi dengan ada penundaan 90 hari itu sebenarnya juga tidak membuat China menjadi ingin bernegosiasi. Karena apa? Karena dengan dia melakukan retaliasi sebenarnya akan banyak merugikan juga dari Amerika dan negara-negara lain. Karena China selama 8 tahun terakhir sudah melakukan pekerjaan rumahnya dengan baik. Jadi dia melepaskan ketergantungan dengan Amerika dan menciptakan ketergantungan Amerika dan negara-negara lain terhadap China. Jadi China memilih jalur retaliasi. Dan juga kalau mungkin Anda perhatikan dalam beberapa waktu terakhir, ada inovasi-inovasi China seperti DeepSeek, dan juga mungkin kemarin dia launch internet 10G. Ini sebenarnya bukan sesuatu yang bisa dipandang sebelah mata oleh Amerika. Jadi memang kekuatan China saat ini memang sudah berubah ya. Dan kalau kita lihat apa sebenarnya impact terhadap kita, terhadap Indonesia. Sebenarnya kalau kita lihat ekspor kita ke Amerika compare to GDP ini kan hanya sekitar 2,2%. Dari total ekspor kita terhadap GDP yang 22% itu hanya 10%-nya. Namun ada satu hal yang perlu kita perhatikan, yaitu mengenai efek ikutannya. Jadi apabila memang ini berakhirnya tidak baik, maka akan ada efek lain yang namanya efek dumping. Jadi barang-barang Cina yang mungkin tidak bisa dijual di negara lain atau ke Amerika ini akan ada kemungkinan masuk ke Indonesia. Dan apabila memang ini karena oversupply menyebabkan harga yang menjadi murah, maka harga-harga barang lokal ini nggak akan bisa compete. Sehingga kemungkinan kita akan lihat PHK besar-besaran mungkin akan terjadi di sektor manufaktur yang memang memiliki penyerapan sumber daya yang cukup banyak. Dan kalau kita lihat memang sektor itulah yang selama ini tumbuh, yaitu dari tahun mungkin 2019 sampai 2023, sektor itu yang paling banyak tumbuh di Indonesia untuk menyerap tenaga kerja, middle class to yang low. Jadi itu sebenarnya yang perlu kita perhatikan, bukan dari impact dari ekspornya yang hanya 2,2% to GDP, tapi ternyata impact susulannya yang kemungkinan perlu diperhatikan adalah dumping. Jadi hal-hal yang perlu dipersiapkan mungkin masalah deregulasi dan juga termasuk regulasi import dan juga kebijakan TKDN. Baik, dengan adanya potensi terjadinya PHK besar-besaran, apakah ini juga akan mempengaruhi ekspansi Bank Uri? Nah, ini sebenarnya kita komunikasikan dengan asosiasi dan juga dengan regulator, bahwa hal ini menjadi usulan kita untuk kemudian menjadi perhatian bahwa pemasukan dari barang-barang impor ini untuk diberikan batasan, sehingga tidak timbul yang namanya efek dumping ke sektor-sektor middle class dan low class. Dan satu hal yang juga sebenarnya perlu diperhatikan adalah
pertumbuhan ekonomi kita ini adalah disupport oleh consumption. Consumption ini juga dipicu apabila memang middle class ini sejahtera. Artinya ini yang harus diprotek, level-level yang harus protek kesejahteraannya gitu ya. Kalau misalkan dari dalam negeri kita bisa memberikan insentif kepada middle class dan low class, tapi ternyata goncangan atau gempuran dari luar negerinya ini tidak bisa dibendung, maka itu risiko yang akan kita hadapi. Di sisi perbankannya tentu saja akan mengurangi dari sisi DPK pasti, dan juga kalau misalkan manufaktur itu sampai tutup, gitu ya, itu tentu juga akan mempengaruhi dari NPL perbankan. Baik, apakah Bang Wuri ini memang punya banyak portofolio juga di manufaktur? Bang Wuri saudara ini memiliki sektor-sektor yang sangat luas. Jadi manufaktur sudah pasti, karena memang Bang Wuri Korea ini, Bang Wuri saudara ini memang ada elemen Bang Wurinya. Jadi pemegang saham mayoritas kita adalah dari Bang Wuri Korea, di mana manufaktur yang ada di Indonesia juga ada beberapa adalah Korean related. Dan pembiayaan ke sana memang kita lakukan, dan sama halnya dengan bank-bank lain lakukan, karena ini adalah mensupport ekonomi dan juga sebagai peranan kita sebagai financial intermediary. Cuman apa yang kita lakukan untuk kedepannya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diekspektasi. Jadi pendampingan kita kepada nasabah, kepada debitur, kita secara proaktif melakukan update informasi mengenai kondisi global, apa risikonya terhadap bisnisnya dia, terutama yang memang bisnis sektornya ini ke export oriented. Apakah sudah waktunya melakukan hedging, dan juga bagaimana caranya mendorong mereka untuk memperluas pasar penjualan mereka ke negara lain. Baik, kembali lagi ke bisnis treasury. Di tengah volatilitas ini, apakah Bapak sendiri sudah melihat kegelisahan yang ada di antara nasabah? Kembali lagi, kalau kegelisahan sebenarnya belum terlihat, Neke, karena kembali lagi semuanya menunggu berapa sih tarif yang akan dikenakannya nanti kan. Kalau kita lihat banyak juga pengiriman barang-barang yang ditunda sampai dengan tarif ini benar-benar implied gitu ya. Dan yang bisa kita lakukan adalah pendampingan kepada nasabah dan juga debitur kita mengenai tadi kekuatan dari bisnis mereka, apakah mereka perlu melakukan hedging, apakah mereka masuk ke dalam sektor-sektor yang berisiko dari perang tarif ini, dan apakah secara risiko nilai tukar mereka sudah aman juga. Baik, tapi apakah sudah terlihat terjadi shifting mungkin dari antara nasabah-nasabah treasury ini? Shifting tidak terlalu banyak dan tidak besar menurut kami, karena memang juga kembali lagi semuanya masih wait and see untuk apa yang akan diperlakukan, dan mereka juga melihat sepertinya tensinya semakin meredam seperti itu ya. Dan kembali lagi artinya tidak akan seburuk yang kita perkirakan. Negosiasi akan dilakukan, retaliasi mungkin juga akan ada beberapa tapi tidak akan banyak. Artinya ini akan mungkin win-win lah antara Amerika dan China dan untuk semuanya.